perbatasan jembatan. Betul sekali, karena jembatan kembali lagi tempat yang cukup berbahaya, bisa terjadi begal di sana, bisa terjadi cut rotation di sana. Namun masih kita saksikan para player udah mulai melakukan drop down. Yasnaya ternyata agak cukup ramai. Kita lihat bagian tengah sentral Rozok juga sepertinya akan ada beberapa tim yang menjadi menarik. Akankah, ini belum kita bahas dari awal nih, Iya. Pochinki ada nggak ya yang turun di sana? Wow, kira-kira Pochinki bakal kayak menempati, dan juga ada tim nomor 16 dari Air Gaslur yang dia memilih untuk melakukan early drop di area sekitaran Kameski. Betul banget, ini ada kemajuan nih Win, akhirnya 15 gabung kali ini. Iya, dari sebelumnya itu Oh. lumayan banyak, dan circle-nya masih membagi 2 pulau di sini, masih gambling juga sih. Betul. Untuk masing-masing tim, kira-kira pulau mana yang menjadi circle selanjutnya. Nah itu dia, sebagaimana Windy ucapkan tadi, akankah Sosnovka sebagai pulau secondary di sini akan menjadi circle utama, atau justru agak bouncing dan ngerjain para player kembali lagi ke main island. Namun kita saksikan beberapa player sudah mulai melakukan lootingan. Kameshki ternyata menjadi tempat drop down untuk tim nomor 16 yaitu ARB Gaslur. Cukup jauh jaraknya ke arah zona berikutnya. Yasnaya ditempati oleh tim nomor 2 CTC on one. Jadi para tim sekarang udah mendapatkan city atau kota untuk mereka masing-masing. Iya, mungkin karena dari area drop zone mungkin tersegitu jauh, dan di sana kita bergeser dulu ke arah Timore. Di sana satu player udah berhasil di knockdown, sama halnya dengan Freeman juga harus tumbang di awal-awal pertandingan, di mana di sini satu player di tim nomor 13 seperti udah nggak bisa diselamatkan, dan tim-tim lainnya, rekan tim satunya dari tim nomor 13 lebih memilih untuk melakukan rotasi. Betul banget, ini sepertinya perebutan di bagian pom bensin untuk menuju ke arah Sosnovka. Ternyata Viper justru harus ter-take down walaupun berhasil untuk mengamankan dirinya untuk tidak langsung dikonfirm jadi kill. Tapi sepertinya bagi teman-teman dari tim nomor 13 yaitu Mora agak cukup sulit untuk bisa menyelamatkannya. Tapi lihat tersebut spray down dilakukan oleh Hatan dari tim nomor 3 ke arah player nomor 13 lagi, tapi tidak mendapatkan knockdown. Akankah ada usaha revive atau tidak? Karena kita lihat vehicle menuju ke arah bagian bibir pantai. Kalau ada revive itu akan sangat baik, tapi ternyata tidak, dan lebih memilih ke arah Very Pier. Iya, sekali lagi sini perang terjadi di area sekitaran perebutan vehicle di awal-awal, dan juga kalau misalkan kita lihat dari segi lootingan itu masih kurang banget. Di nomor 13 dia belum mendapatkan lootingan sama sekali, defensifnya juga masih belum ada, dan dia mengambil sekitaran daerah Very Pier untuk looting sementara itu. Tim nomor 3 lagi mencari di manakah satu player yang terknockdown berusaha di confirm kill dari seorang Viper. Betul banget, Gremory udah mendapatkan Uzi dan juga Mini 14 walaupun belum ada vest yang digunakan oleh mereka, dan ini akan menjadi sebuah vehicle rotation lagi. Tidak memilih untuk confirm kill, terlalu berbahaya, dan lebih memilih untuk mengambil timing untuk mendapatkan lootingan-lootingan berikutnya di Sosnovka Military Base. Oke, dan kita bergeser lagi ke arah tim 1 dan juga tim nomor 10, yang di sini kalau misalkan kita dari jarak masih agak berjauhan, dan juga nggak bakal terjadi early fight antara tim nomor 10 dan juga tim nomor 1. Betul banget, ini adalah Deja Vu PMPL Season 2 di mana NFT dan juga Morph saling berdekatan satu sama lain di bagian Georgiopol. Mereka masih melakukan lootingan, tapi ada sebuah rotasi melakukan dengan vehicle dari tim nomor 10. Harusnya udah mulai terdengar oleh tim nomor 1. Iya, dan juga di sini tim nomor 10 dari JD udah berhasil mengamankan satu vehicle, sementara waktu bakalan melakukan looting untuk memenuhi perbekalannya untuk nanti fight dengan tim-tim lainnya sampai ke akhir game. Betul banget, tim nomor 10 Lentera 0 derajat ternyata lebih memilih untuk spreading out terlebih dahulu. Bagian rumah-rumah udah dikuasai. Oh, ini gue tarik berarti. Ini kayak 69 Esport dan juga NFT. Karena kalau Morph kan di bagian crate-nya ya. Iya. Ini berarti NFT dan juga 69 Esport, di mana tim nomor 1 di sini menguasai bagian hospital dan compound di bawahnya, sedangkan tim nomor 10 sepertinya tidak ingin mengambil resiko lebih, akhirnya regroup kembali lagi dengan teman-temannya ke compound Georgiopol. Oke, dan kalau misalkan di daerah Yasnaya, di mana ada tim nomor 7 dan juga tim nomor 2 di sini saling berdekatan, cuman gak bakalan terjadi fight terlebih dahulu. Sementara itu tim nomor 2 bakalan fokus untuk melanjutkan rotasinya dan juga looting sementara. Betul banget, ini yang jadi pembahasan kita juga Win di game-game sebelumnya, di mana mereka punya PR yang cukup jauh 1600 meter dan ada kemungkinan akan menuju ke arah Sosnovka Military Base, jadi lebih memilih untuk early rotate ketimbang late rotation. Betul, berbicara dengan SMB nih, ada tim nomor 3 yang udah hinggap di SMB, lagi enak banget, nggak ada tim-tim lainnya bakalan kontes, otomatis bakalan high loot banget untuk tim nomor 3. Betul banget, ini kalau berbicara full gini ya, gue minjem kata-kata Dona, mereka bersemayam. Oh, Di bersemayam. Sosnovka, betul. Mereka menguasai ke seluruh Sosnovka Military Base, ini akan memprovide high tier loot untuk mereka, dan sepertinya tidak hanya tim 3 yang mempunyai ide ke arah Sosnovka, tim nomor 4 itu dari tim Freeman Unity juga sudah mulai melakukan rotasi ke arah Sosnovka. Iya, banyak tim-tim yang lebih memilih untuk langsung nyebrang ke area Pulau SMB, dan di sini juga tim nomor 4 udah mendapatkan vehicle di mana misalkan 2 player doang ternyata dari Freeman sendiri, yang 2 player udah berhasil ke pick off di awal-awal, dan juga tim nomor 10 di sini lagi gunakan motornya lewatin kompon dari tim nomor 1 di sana, hati-hati bakal di spray down ternyata vehicle dari tim nomor 10, tapi akhirnya masih
dia tuh oleng banget. Nah itu dia, dan tadi kalau kita lihat ada ilmu yang bisa kita dapatkan di mana Julian tadi menggunakan Uzi untuk melakukan spray down ke arah target bergerak di mid range. Cukup sulit karena kita ketahui ada bullet drop juga dari SMG, akhirnya tidak dapat knockdown. Tapi harusnya ini informasi yang berguna bagi tim nomor 1. Lentera ternyata lebih milih untuk melakukan rotasi kembali lagi. Dan kalau kita lihat dari jalur rotasinya, mereka kan bergerak dari bagian barat, berarti agak cukup long rotation yang dimainkan oleh tim nomor 10. Iya, di sini kalau misalkan kita dari masing-masing tim, dia nggak terlalu lama hinggap di drop zone yang pertama kali. Dia lebih milih untuk melakukan rotasi untuk mengambil center circle-nya. Karena sekali lagi kalau misalkan terlalu banyak melakukan rotasi, kemungkinan besar untuk ke pick off juga semakin besar. Betul sekali, dan kita kembali lagi ke tim nomor 5 itu dari tim Deja Vu. Mereka berada di bagian Georgiopol Utara, di bagian apartemen, tempat yang cukup lambat untuk di-loot, tapi mereka harus menyadari itu. Vehicle juga di sini sangat terbatas, sedangkan 1.800 meter zona sebentar lagi menuju ke arah mereka. Jadi entah apakah akan tetap commit dengan late rotation atau mungkin nanti ada gameplay lain yang akan mereka mainkan. Iya, dan juga memang vehicle di daerah sekitaran Gergopol perumahan yang atas itu emang gambling banget sih. Kadang ada, kadang nggak ada. Betul, Kalau itu misalkan dia. nggak ada, bahkan PR banget untuk tim-tim yang mengambil drop zone di area sekitaran Gergopol perumahan. Ya, satu tempat saja yang fix ada itu adalah di pertigaan ke menuju ke arah Georgiopol bagian Crete, tapi jarak yang cukup jauh juga. Yasnaya pun ternyata belum bergerak dari tim nomor 7 yaitu Raise One Game, dan ini berbahaya banget karena kita lihat ada beberapa tim yang memutuskan late rotation. Kalau mereka bertemu dan udah kena DPS dari zona pertama, bisa jadi take down, down ini di zona kedua, bahkan belum sampai ke zona ketiga. Iya, dan juga di sini tim nomor 8 udah stay di komponnya, udah enak banget misalkan untuk menghadang tim-tim yang lagi berusaha untuk melakukan rotasi melewati jembatan. Tim nomor 8 udah siap banget menghadang. Ya, setuju banget. Neka Orion tahu itu adalah choke point, sebuah tempat penting untuk bisa di cover bagian pom bensin, kemudian mercusuar di atas dan juga compound di sekitarnya. Itu udah ada 4 angle shoot yang berbeda. Tim yang terlalu overcommit untuk melakukan rotasi ke arah jembatan tersebut bisa ditembak dari 4 arah yang berbeda dan mungkin bisa meledak vehicle yang mereka miliki. Iya, dan juga tim nomor 8 itu enak banget split position, dimana dia mengamankan masing-masing kompon. Vision yang berbeda udah berhasil didapatkan. Dan juga tim nomor 9 yaitu dari Karas Esport lagi melakukan rotasi begitu aja di daerah sekitaran kompon dari tim nomor 13, karena jaraknya masih begitu jauh, bahkan dibiarin aja tim nomor 9 untuk melakukan rotasinya. Betul banget, tapi kita kembali lagi ke Pulau Sosnovka di mana dua tim sudah mendapatkan tempat yang cukup berbeda, di mana tim nomor 2 di bagian lower ground, satu orang yang coba untuk bagian atas justru tertarik oleh tim nomor 12, dikonfirm langsung menjadi kill, bahkan vehicle juga dimeledakkan. Ini yang kita lihat, bagian high ground tentunya akan menjadi tempat yang mau diperebutkan oleh tim-tim yang ada di game kali ini. Namun dengan cepat tanggapnya Agnosco X Noob Killer ke atas ini, tim nomor 2 itu CTC On One yang mencoba untuk ke atas justru tertake down dengan sangat mudah karena cuma sendirian aja, Win. Iya, dan juga akhirnya rekan lainnya di tim nomor 2 dia udah milih melakukan rotasi menghindari daerah perbukitan karena udah diamankan oleh satu tim tadi, udah bakal beresiko lagi kalau misalkan dipaksakan untuk tetap men-retake komponen di area sekitaran high ground. Betul banget. 3 vehicle masih dimiliki oleh tim CTC On One. Mereka masih punya 3 player juga, 3 punggawa aktif. Walaupun satu playernya di sini bahkan not STU di sini nggak punya vest sama sekali. Berbahaya sekali. Mereka masih harus melakukan lootingan terlebih dahulu. Tapi kita lihat replay di mana di sini ada sebuah pergerakan dari tim nomor 2 tadi ya. Maksudnya mengamankan bagian satelit atas, namun cepat tanggap dari tim nomor 12 untuk holding di sana bisa menghentaskannya. Iya, dan itu juga pentingnya satu player yang tunjuk sebagai scouting atau observer gitu kan. Betul. Untuk mencari letak posisi di mana komponen sekiranya aman. Karena kalau misalkan langsung berbondong-bondong semuanya ke arah kompon, bisa jadi satu tim langsung pulang ke arah lobby. Nah, gue setuju banget tuh, Win. Kalau misalnya tadi keempatnya langsung bergerak ke sana, ditambah mereka tadi nggak siap sama sekali, 4 orang dari tim 12 itu menurut gue mudah banget sih untuk men-take down. Setidaknya ya, 3 player tuh pasti pulang ke lobby sih tadi. Oke, dan ternyata Circle justru malah mengarah ke Pulau SMB. Ini jadi keuntungan untuk tim-tim dari tim nomor 8 yang udah berhasil memakan jembatan, di mana dia bisa banget ngayurin tim-tim yang berusaha masuk ke dalam Circle. Yes, ternyata sudah 100% lock in ke arah Pulau Sosnovka, dan gue setuju Neka Orion sudah bergerak ke arah bagian jembatan diikuti dengan tim-tim lainnya, dan kita lihat rotasi masif yang dilakukan oleh para player saat ini benar-benar dilakukan bersamaan, tapi ini juga menjadi genderang perang buat tim-tim yang lambat masuk ke dalam circle. Mereka akan langsung di-cut oleh tim-tim yang menjaga di bagian bibir zona. Iya, dan juga dari tim nomor 10 dari Lentera 0 derajat, dia melakukan strategi untuk melakukan rotasi lewat jalur laut. Karena dia mungkin memikirkan kalau misalkan lewat jalur darat bahkan chaos banget. Banyak banget tim-tim yang berlomba-lomba untuk langsung nyebrang ke Pulau SMB. Yap, dan prediction cukup baik seperti dari tim Lentera tadi, karena tadi kita lihat jembatan udah sangat padat baik dari jembatan kiri maupun kanan, dan ini dia Lentera 0 derajat
Jet menggunakan speedboat di sini ya. 2 orang berboncengan di sana, entah apakah akan touchdown di bagian Novo atau bagaimana, karena tadi kita lihat cukup jauh rotasi yang dibuat oleh tim Lentera. Tapi kita lihat terlebih dahulu tim-tim lain yang sudah ada di bagian Sosnovka. Tiba-tiba tempat ini menjadi ramai didiami oleh tim-tim yang sudah masuk dari pulau utama. Iya, bersatu demi satu kompon yang tersisa di Pulau SMB udah mulai ditempatin oleh tim-tim lainnya. Sementara tuh bakalan terjadi fight antara tim nomor 3 dan juga tim nomor 15 di sini, di mana tim nomor 3 udah sampai di kompon ditempatin oleh tim nomor 15, cuma berbeda lantai doang di sini dari seorang Nur. Di atasnya persis ada satu player dari tim nomor 15. Betul banget, dan itu dia baru saja kita sebutkan sebuah breakdown sudah dilakukan. 1 orang sudah knockdown, 2 bahkan 3 kah? Hampir yang ketiga, tapi ternyata emonya sudah mulai habis. Tapi kita lihat dari tim nomor 15 sudah cukup baik untuk melakukan defensive boom. Di sana Oreo akan mencoba menahan pergerakan yang cukup agresif dari seorang player dari tim nomor 3 itu Cenore. Udah mulai maju ke arah atas, masih mencari-cari dengan Scar L-nya, masih terpisah antara ruangan. Sehingga ada sebuah perubahan dilakukan, bisa mendapatkan sama sekali, tapi dia udah mulai terdeteksi, hampir mendapatkan knockdown, tapi keduanya lebih milih untuk menahan terlebih dahulu. Tapi lihat, bar sistem sudah mulai dibuat, Nate sudah mulai di-cook, 3, 2, 1, lempar ke arah depan, dan itu dia akan ke connect ternyata knockdown, tapi ternyata lebih dipilih oleh spraydown yang dilakukan oleh tim nomor 3. Sebuah gerbek yang sangat on point, sangat 1 orang saja dari tim nomor 15. Wow, dan misalkan last man standing dari tim nomor 15 langsung dicari oleh keempat player Sekedus dari tim nomor 3, langsung diburu bakar komponen spraydown dari depan. Berhasil melakukan last man standing dan tim nomor 5 harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby di posisi ke-15. Yes, tim 15 pulang di posisi ke-15. Hit and rush harus pulang pertama kali. Sebuah gerbek yang luar biasa dilakukan oleh tim nomor 3. Body system yang on point. Dengan knockdown demi knockdown di awal, mereka sangat-sangat on point. Selatan Military Base menjadi milik tim nomor 3, MCH Nakana. Oke, dan kita bergeser ke arah tim nomor 8, ya, keadaannya berbeda sama tadi kerusuhan yang terjadi. Tim nomor 8 masih aman di compoundnya, belum ada tim-tim lain yang mengekontes. Sementara itu tim nomor 13 mengamankan sisi high ground, tapi kedatangan tamu dari tim nomor 14. Hati-hati langsung diparkirkan si high-nya, sudah jarak dekat. Seorang big boss berhasil memberikan satu player di tim nomor 14 sana, bakal langsung di-confirm kill sepertinya satu player. Sementara itu dari Mora Sinap, lagi berunjak-unjak, lagi ngepron aja berusaha mencari vision yang lebih luas lagi ke arah tim musuh. Betul sekali, dan ini kekhawatiran yang tadi Windy sempat bahas di awal, ketika seluruh player masuk tanpa persiapan yang matang, justru harus ter-take down satu demi satu. Walaupun bagi tim nomor 14 masih cukup baik, mereka masih bisa untuk melepaskan 2 playernya ke arah depan, tapi kembali lagi kehilangan 1 player tanpa fight yang berarti justru memberi kekuatan bagi tim yang tadi melawannya untuk bisa mendapatkan lootingan lagi. Namun belum berakhir kegelisahan dari tim nomor 14, ada tim nomor 8 yang ternyata sudah mendiami compound ini dengan 4 split position yang sangat luar biasa. Iya, berbeda 4 player di 4 kompon yang berbeda, dan di arah kirinya ada tim nomor 14 yang di sini udah mulai memarkirkan baginya, udah ada spraydown ke arah depan dari tim nomor 8 bisa melakukan 1 player di nomor 14 sana, cuma 1 player masih bisa selamatkan dan akhirnya masih bisa melihat angle shootnya dari arah tim nomor 8. Tim nomor 8 gak jadi mendapatkan 1 korban dari tim nomor 14. Betul banget, Chunky Bar ternyata lebih memilih untuk retreat terlebih dahulu, tapi informasi yang dikumpulkan cukup baik. Ini memberikan gambaran bahwasanya ada 1 tim full di sana, namun ternyata peperangan belum selesai lagi, dan ini sesuai dengan prediksi gue, zona kedua ke zona ketiga langsung ramai sekali peperangan terjadi, karena memang massive rotation yang terjadi menandakan banyaknya tim yang akan berada di satu tempat yang sama. Namun kita lihat sini ada tim 2 dan tim 12 yang bersebelahan, belum ada spraydown, tapi justru tempat lain dari tim nomor 6 UMP-nya on point karena tim nomor 9, 2 orang knockdown, 1 dikonfirm jadi kill. Ini hanya 1 active player tersisa dari tim nomor 9. Benar, sama-sama berada di open field, tapi tim nomor 6 berhasil memberikan 1 player dari tim nomor 9, dan di sisi lain 1 player juga dari tim nomor 6 berhasil knockdown. Sementara itu tim nomor 12 melakukan rotasi begitu aja. Wow, langsung aja terobos, tapi lewatkan begitu aja dari tim nomor 6. Kesempatan itu beda dengan AKM belum juga berhasil memberikan 1 korban yang tadi melakukan rotasi. Ini chaos banget ya Win ya. Wow. Di mana-mana terjadi rotasi, di mana-mana terjadi cut rotation juga sejalan dengannya. Smoke sudah mulai dibangun untuk melakukan revive ke arah temannya. Namun dari tim 6 sudah menyadari mereka tidak bisa untuk berdiam diri. Dari tim nomor 12 yang tadi melakukan rotasi juga belum aman. Ada spraydown juga dilakukan oleh dari tim nomor 9. Ini terjadi chaotic moment ketika terlambat masuk dalam zona. Sudah banyak sekali tempat-tempat yang didiami oleh player lawan.
Iya, wah itu chaos banget. Dan tim nomor 12 termasuk tim yang cukup beruntung karena dia berhasil lolos dari cegatan dua tim sekaligus yang diapit tadi posisinya. Sementara itu tim nomor 13 masih berusaha untuk men-tackle yang berusaha masuk dalam circle, masih mengamankan bibir zona, dan yang paling terdekatnya ada tim nomor 9 yang harus memberikan effort yang lebih untuk masuk dalam circle. Betul banget, dan berbicara dekat tim nomor 2 yaitu dari tim CTC on One ternyata sudah sangat berdekatan dengan The High Ground Guardian, yaitu Mora Bravo yang sedari awal di bagian high ground ini. Mungkin sepertinya belum terlalu sadar ada pergerakan dari bagian belakang. Kalau tidak mawas, ini bisa menjadi backstep yang sangat-sangat berbahaya bagi tim nomor 13. Iya, dan juga tadi tappingan M16 dari Lentera Apex di sana berhasil memberikan satu korban dari tim The Pillars Danger. Di sana satu player knockdown, sementara itu juga wow, Karnya headshot ke satu player di sana. Wow, lagi-lagi meta sniper akhirnya dikeluarkan di map Erangel kita kali ini. Betul sekali, jarak yang cukup berjauhan menggunakan bolt action yang cukup mumpuni, tapi kita lihat ada sebuah player dari tim nomor 6 yang sangat open kill. Tapping dari seorang Apex, benar-benar menunjukkan Apexnya dia, alfanya dia, mendapatkan knockdown kembali lagi yang kedua. Di confirm kill yang pertama dan mereka juga harus mulai melakukan rotasi. Ini adalah tim yang tadi melakukan rotasi dari jalur laut kan ya? Iya. Dan sekarang udah touchdown di bagian selatan Sosnovka. Wow, itu keren banget sih. Satu demi satu kill dan masih bisa diamankan, dan juga tim nomor 16 lagi melakukan rotasi ke arah sisi high ground. Sementara itu tim nomor 13 masih stay di tempatnya. Player dari bawah berusaha melakukan satu demi satu player di tim nomor 16 berhasil mendapatkan satu player dari seorang Gempi di sana. ZGO berhasil ditumbangkan. Misalkan 3 player aktif aja dari tim nomor 16. Ada lemparan granat juga dengan low toss-nya ke arah bawah. Bakalkah connect ke arah tim nomor 16? Sana kita lihat granatnya dari seorang tim nomor 13 sepertinya masih jauh, masih belum connect ke arah tim nomor 16. Betul banget, ini Gempi yang tidak imut tentunya ya, dengan AKM-nya mencari mangsa di bagian bawah. Dengan kali tiganya ternyata cukup on point, masih menjaga di bagian high ground. The Guardian of High Ground saat ini untuk tim Mora menjaga pergerakan dua tim nomor 6 dan 16 yang mencoba untuk pelan tapi pasti maju ke arah atas. Masih ada sebuah spray dan juga ke arah bawah untuk supresi untuk kanan agar tidak mudah bergerak. Tapi ini dia sebuah kekhawatiran gua dari tadi. Dari bagian kanan ternyata tim nomor 6 itu tim Nichni Boss XGS udah mulai maju ke arah atas, dan sebuah spray down, sebuah trade yang sangat bagus. Big Boss mendapatkan knockdown dan memberikan waktu bagi temannya melakukan revive ke arah teman yang lain. Iya, benar. Sementara itu tim nomor 16 udah menyiapkan vehicle untuk melanjutkan rotasi untuk menghindari fight dari arah tim nomor 13 karena udah nggak kondusif lagi. Harus segera masuk ke dalam circle karena circle juga bakal menutup. Sementara itu satu player yang terknockdown dari tim nomor 6 bakal dicoba untuk di revive. Betul banget, ini dia waktu yang tepat dari tim nomor 13 Mora. Masih bisa untuk melakukan revive ke arah teman-temannya, sedangkan dari tim nomor 6 yang tadi melakukan revive justru harus berjibaku lagi dengan zona yang sudah mulai mendekat ke arah mereka di tempat lain. Cukup unik posisi dari tim 95 dan juga 12 bahkan 16 saat ini. Close quarter combat terjadi, kita lihat ZJO sudah kehilangan satu playernya. Rev mencoba untuk mencari yang kedua tapi tidak bisa karena sudah sangat tersandwich. Pergerakan yang sangat baik dari tim nomor 12 menjaga defensif yang sangat baik dan berhasil menghentaskan pergerakan dari tim ARB Gaslur yang tadi tertekan oleh tim lainnya. Oke, dan tempat lain ada tim nomor 5 yang lagi fight ke arah tim sana tapi harus juga pulang ke arah lobby. Tim nomor 5 berhasil memenangkan fight dan satu tim lagi harus pulang terfinish di posisi ke-11. Sementara itu ada setup smoke defensif dikeluarkan oleh tim nomor 5 untuk mencoba untuk revive teman yang ke pick off 2 player. Sementara itu ke arah Z Kentung juga harus pulang gara-gara headshotnya dari seorang DP. Betul banget, ini adalah sebuah storm badai yang sudah mulai terjadi di zona keempat ini. Tim 6 masih belum bisa bergerak secara leluasa dan DPS dari zona udah mulai sakit. Satu orang udah mulai berhasil mulai. Big Boss udah mulai mendengar itu, PVA dilakukan, belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih cukup aman dan dia berhasil untuk touchdown. Tapi the last shot, the last bullet connect ke arah kepala dari seorang Nich dan dia knockdown di sana. Luar biasa sekali permainan dari Big Boss kali ini. Benar, Big Boss berhasil melakukan satu player dari tim nomor 6 dengan peluru terakhirnya ternyata berhasil connect ke arah tim nomor 6. Sementara itu tim nomor 6 lainnya berada di sisi lain, di sisi high ground. Seorang Valen masih bersembunyi di balik obstacle batunya untuk nutup vision, tapi dia nggak masuk dalam circle. Harus lebih beranjak lagi, hati-hati. Posisinya bisa kebuka banget dari tim nomor 2 yang berada di kompon. Masih terus maju seorang Valen dengan PD-nya. Akhirnya berhasil bersembunyi di balik obstacle batu. Betul banget, natural obstacle di sini berupa batu menjadi penghalang antara kematian dan juga Valen, antara tim 2 dan juga Valen. Tapi untuk berapa lama? Karena tim 13 juga akan bergerak sebentar lagi dari bagian atas. Di bagian lain juga kita lihat ada kepadatan yang sudah mulai terjadi. Nomor 10 Lentera 0 derajat touchdown dengan motornya masuk ke sebuah kompon. Lihat, rotasi pelan, rotasi terukur yang mereka lakukan dari bagian air. Sekarang justru menempatkan mereka di tempat yang sangat enak di zona kelima. Iya, dan juga masing-masing tim udah mendapatkan komponnya masing-masing. Sementara itu tim nomor 12 masih memainkan sisi high ground. Dan ada tim nomor 13 yang arah belakangnya satu player Big Boss langsung terobos saja menggunakan vehicle. Hati-hati tidak mulai ketahuan posisinya. Ada spray down ke arah depan dari tim nomor 12 bisa menggunakan Big Boss. Di sini Big Boss justru malah berhasil menekan satu player dari Amsko di sini.
banget. Big Boss tadi udah mendapatkan posisi yang cukup baik, tapi lihat pergerakan dari INFJ ditambah juga Valen dari bagian bawah yang sangat mengganggu. Ditambah dari tim nomor 2 juga yang melakukan spray down ke arah bagian atas, menyulitkan sekali. Bahkan satu play dari INFJ juga sudah dipulangkan ke lobby. Big Boss pun sudah dipulangkan ke lobby, sepertinya tidak bisa revive, tapi lihat ada sebuah spray down dari bagian belakang. Valen mendapatkan knockdown. Ini player yang berbahaya ketika sudah touchdown, punya natural obstacle, punya view yang cukup luas, dia bisa mendapatkan tembakan demi tembakan ke arah tim-tim yang ada di bagian high ground. Oke, sementara itu dari CTC juga join to the fight, berusaha tapping menggunakan AKM-nya karena tim nomor 12 di sana dari arah kompon cuma belum berhasil mendapatkan korbannya. Sementara itu posisi dari tim nomor 8 udah kelok oleh tim nomor 3 di sini yang udah mendapatkan sisi bagian kompon. Sementara itu tim nomor 8 melakukan rotasi, sudah menggunakan yang ke depan juga belum berhasil melakukan satu play yang melakukan rotasi. Betul sekali, Neka Warrior tadi masih bisa bertahan dari tim nomor 8, tapi lihat ada beberapa tim sudah mulai tereliminasi lagi, bahkan sebuah spray down free fire karena bagian atas mencoba untuk mendapatkan knockdown, tapi dari tim nomor 8 Neka Orion Z sudah sangat sekarat dan knockdown terjadi di sana. Spray down yang dilakukan oleh tim nomor 10 sepertinya dari tim Lentera 0 derajat. Wow, ini tiba-tiba perang terjadi di setiap sisi zona. Mereka ingin mengamankan tempat terbaik yang mereka miliki. Iya bro, udah rame banget fight. Kita dengarkan open fire nggak terlalu berhenti-berhentinya. Rame terus ini, tapi satu player yang berusaha nge-revive dari tim nomor 8 terus dihujani oleh peluru dari masing-masing tim. Sementara itu tim nomor 10 masih nyaman di komponnya dengan spray through the smoke karena tim nomor 8 cuma belum berhasil mendapatkan korban-korban selanjutnya. Betul banget, ini Neka Orion dari tim 8 benar-benar menjadi target publik karena smoke yang keluar menandakan posisi mereka terbuka di sana. Dideteksi oleh semua tim, lihat tembakan tidak henti-hentinya. Bahkan sekarang Lentera 0 derajat dari tim 10 juga sudah mulai melakukan suppressing ke arah depan karena mereka tahu mereka harus maju ke arah sana. Oke, sementara satu player dari tim nomor 12 masih hinggap di area high ground. Sementara itu dari tim nomor 10 ada spray ke arah depan, berusaha mendapatkan satu korban tambahan lagi. Tim nomor 8 gak mau dilepas pandangannya dari area tim nomor 10. Sementara itu dari tim nomor 3 menggunakan area tadi berusaha nge-headshotin satu demi satu player di sana. Sementara itu oke, sudah terjadi fight di mana-mana, rame banget di sini fight terjadi di Angel kita. Betul banget, crossfire terjadi di tempat-tempat yang ada dalam zona. Kali ini Iris mencoba untuk melakukan smoke ke arah baginya, mencoba untuk melakukan rotasi selepas ini. Tapi lihat kesulitannya bagi tim nomor 8. Mereka selalu didapatkan knockdown oleh tim lainnya karena benar-benar sudah terdeteksi gerakan yang akan dibangun oleh tim Neka Orion. Sementara itu kita lihat zona menuju ke arah open field. Satu-satunya tim yang diuntungkan adalah City. Saat ini kita lihat Neka Orion sebuah commit move mencoba untuk masuk dalam dan bisa mengirimkan dua playernya ke arah dalam zona sejauh ini. Wow, nice banget dari tim nomor 8, dia mengirimkan satu player menggunakan bagian untuk melakukan rotasi. Sementara itu tim lainnya berusaha untuk nge-backup. Sementara itu Neka Iris juga nggak bisa bertahan di kena kuburan tim-tim lainnya. Sementara itu Morris juga lagi berusaha untuk masuk ke dalam circle, tapi hati-hati di kompon depan dari tim nomor 10 yang mereka habis dulu. Dan ada free shot ke arah dalam. Kita ada satu player berarti bertumbang dari tim nomor 10 berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Neka Morris. Betul banget, sangat disayangkan Neka yang sudah mengirimkan 1-2 bahkan player ke depan tadi justru harus take down. Dua orang lainnya udah mulai maju ke arah depan. Ini benar-benar sebuah bold movement, maju di arah open field, terdeteksi oleh Lentera 0 derajat. Sudah cukup sekarang, ada sebuah balasan free fire tapi ternyata belum bisa mendapatkan sebuah knockdown karena depan sana oleh seorang Z. Touchdown memang untuk waktu yang sebentar, tapi lihat Lentera Apex di sana kembali lagi menunjukkan performanya, keluar untuk menghentaskan misi knockdown ke arah Z. Neka Morris last man standing saat ini. Benar, membuka tim nomor 8 yaitu dengan last man standingnya Neka Morris berhasil bisa bertahan. Tapi hati-hati, visionnya udah kelihatan banget dari arah bawah combo. Sementara itu tim nomor 3 masih nyaman di arah sisi high ground. Bisa banget nyayurin dan akhirnya tim nomor 8 last man standingnya nggak bisa bertahan, harus terjadi posisi 6. Sementara itu close combat terjadi antara tim nomor 12 dan juga tim nomor 3 menjadi maximum. Mereka ada depan udah euforia berhasil dengan last man standing dari tim nomor 12 dan harus terfinish di posisi ke-15. Betul sekali, MC Hanakana benar-benar mengamuk di gameplay kali ini. Lihat, sebuah 4 angle shoot sudah dibangun oleh mereka, sebuah horizontal defense sudah mulai dibuat, 16 kill mereka sudah bukukan, dan ini kekuatan yang sangat luar biasa mengingat zona ke-7 kemanakah akan melabuh. Oke, dan di sini tim nomor 2 yang paling diuntungkan oleh circle di mana dia masuk dalam circle dan juga masih ada kompon yang bisa dijadikan perlindungan. Sementara itu tim nomor 2 juga masih stay di komponnya. Ada lemparan utility dari tim nomor 3, seorang Maximus berusaha menemukan last man standing dari tim nomor 6 di sana, dan granatnya masih belum connect. Percobaan kedua kalinya menggunakan granat yang mampukah connect dari seorang Maximum untuk menemukan seorang Valen di sini yang masih hinggap di balik obstacle, dan ternyata granatnya masih nggak mengenai Valen. Betul banget, Valen sudah terdeteksi secara maksimal posisinya, namun kembali lagi Nate cukup sulit untuk menuju ke arah Valen, dan ini PR terutama bagi tim nomor 3. Walaupun kuantitas mereka banyak, tapi mereka harus komit nabrak ke satu kompon dalam zona. Kita lihat ada sebuah
usaha jemput di sini dengan Dacia. Ada beberapa vehicle masih dimiliki oleh tim nomor 3. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan ini dia. Movement sudah mulai dibangun tapi masih meninggalkan Hatan di bagian belakang untuk menahan Valen. Sebuah movement yang menurut gue luar biasa banget dan bahkan dapat kompon. Kembali lagi keuntungan bagi tim nomor 3. Oke, tim nomor 3 berusaha nge-detect kompon yang ditempatin oleh tim-tim lainnya. Sementara itu nomor 10 menjadi target di tim nomor 3 dari seorang itu masih dicari-cari. Dari Gremori menggunakan Scar L masih terkepik dan akhirnya Maxi menggunakan barrier yang berusaha menggunakan 1 demi 1 player dari tim nomor 10. Di sini berusaha mendapatkan angle-nya ke arah tim nomor 10 dan ada drop ke dalam kompon dan akhirnya Humble berhasil melakukan 1 player dan ternyata ada backup yang sangat baik di arah belakang sehingga berhasil melakukan last man standing dan Oh juga my granatnya God. connect banget ke arah 1 player dari tim nomor 2 di sini. Betul banget, jangan. The last man standing akan mencoba untuk menahan pergerakan dari tim nomor 3 tapi ternyata sudah ditutup. Jalannya sudah ditutup tapi belum meledak sempurna. Akan ada sebuah push dilakukan komit. 3 orang maju ke arah atas. Maximo akan mulai maju ke arah depan. Jangan menahan di bagian sana tapi tidak